Di era digital saat ini, hampir semua institusi pendidikan berlomba-lomba menerapkan digitalisasi mutu. Namun muncul pertanyaan penting, mengapa banyak institusi masih gagal dalam menerapkan continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan? Apakah teknologinya kurang canggih atau ada masalah yang lebih mendasar? Realitanya, banyak sekolah dan perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem digital. Contohnya memiliki e-raport, LMS, hingga dashboard mutu. Namun penggunaannya hanya digunakan untuk pelaporan administratif saja, bukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Akibatnya, budaya mutu benar-benar tidak terbentuk. Akar permasalahannya terletak pada ketidaksinkronan antara kepemimpinan, budaya mutu, dan pemanfaatan teknologi. Pertama, literasi digital sumber daya masih rendah. Kedua, budaya mutu masih berorientasi pada kepatuhan, bukan perbaikan berkelanjutan. Ketiga, sistem digital tidak terintegrasi sehingga datanya tidak dimanfaatkan secara optimal. Keempat, adanya resistensi terhadap perubahan. Inilah yang menyebabkan digitalisasi hanya menjadi formalitas, bukan alat transformasi. Jika dikaitkan dengan teori manajemen mutu, kondisi ini bertentangan dengan prinsip total quality management yang menekankan keterlibatan semua pihak dan perbaikan berkelanjutan. Dalam siklus PDCA, Plan, Do, Act, banyak institusi berhenti pada tahap Do tanpa evaluasi berbasis data. Selain itu, konsep data-driven decision making itu belum berjalan optimal karena data hanya dikumpulkan, bukan dianalisis. Disinilah peran kepemimpinan transformasional menjadi kunci. Pemimpin transformasional tidak hanya menciptakan visi, tetapi juga menginspirasi, memberdayakan, dan membangun budaya mutu. Pemimpin harus mampu mengubah mindset dari sekedar administrasi menjadi perbaikan berkelanjutan, mendorong pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, serta membangun kolaborasi antar seluruh warga institusi. Tanpa kepemimpinan yang kuat, digitalisasi tidak akan berdampak signifikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu perlu dilakukan langkah nyata. Penguatan literasi digital melalui pelatihan dan pendampingan, integrasi sistem digital dalam satu platform mutu, penguatan budaya mutu berbasis refleksi dan evaluasi, serta implementasi bertahap yang berfokus kepada dampak. Yang terpenting, teknologi harus digunakan sebagai alat, bukan tujuan. Pemerintah perlu menyediakan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung. Sekolah dan perguruan tinggi harus memiliki roadmap digitalisasi mutu yang jelas. Lembaga penjamin mutu perlu berperan sebagai pendamping, bukan hanya sebagai evaluator. Dan guru serta dosen harus terus meningkatkan kompetensi digital dan refleksi pembelajaran. Kesimpulannya, kegagalan membangun continuous improvement bukan disebabkan oleh kurangnya teknologi, melainkan karena belum optimalnya kepemimpinan transformasional dalam membangun budaya mutu. Karena pada akhirnya perubahan yang berkelanjutan tidak dimulai dari sistem, tetapi dari kepemimpinan yang mampu menggerakkan manusia di dalamnya.